Kalian masih galau masa depan ya, ciptakan dulu kalian mau jadi apa dan seperti apa. Kalau masih bingung mau jadi apa dan seperti apa, datang aja dulu ke Allah. Setelah nanti kalian datang ke Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angeria. Di video kali ini aku mau sharing tips ya teman-teman, bagaimana caranya ya mewujudkan cita-cita gitu ya, keinginan kita atau cita-cita kita dengan jalur tentunya riyadhah ya teman-teman. Dan ini terinspirasi dari kisahku sendiri gitu. Di waktu sekitar 5-6 tahun yang lalu, dan ini ya, video ini terinspirasi dari aku nemukan catatan aku teman-teman. Ternyata aku pernah mengetik ya perjalanan aku dalam menggapai cita-cita, dan ini aku temukan kemarin waktu aku mencari berkas-berkas pekerjaan gitu ya, aku nemu ini gitu. Dan ini akan aku bagikan buat teman-teman yang terutama nih ya masih bingung masa depannya mau jadi apa, mau kemana gitu ya. Apalagi yang saat ini nih masih ngerjain skripsi, terus mandek skripsinya atau tesis gitu ya, terus mandek karena nggak dapet inspirasi, nggak dapet ide, atau habis ini aku mau kemana, jadi nggak semangat gitu ya. Nah, tonton terus video ini sampai selesai ya. Jadi ya teman-teman ya, aku dulu juga pernah galau waktu tesis ya, sempet hampir nggak selesai karena aku merasa hopeless banget. Aku nih habis S2, habis lulus tesis ini gitu ya, aku mau jadi apa gitu. Sedangkan aku ada cita-cita sebenarnya, pengen ngajar, pengen jadi dosen gitu ya, tapi jalannya itu belum ada sampai detik-detik terakhir aku nyelesain tesis gitu. Jadi di tahap akhir aku hopelessnya itu karena aku nggak penting deh S2 ini ya, gelar aku ini gitu, sehingga aku kayak males gitu lanjutin. Sampai teman-teman aku yang udah lulus sidang tesis ya gitu nanya ke aku, kapan cepetan. Ya mereka udah kerjaannya udah bagus, udah mapan, ya wajar aja mereka perlu gelar itu untuk di pekerjaan mereka. Sedangkan aku, kerjaan aku yang saat itu biasa banget, nggak perlu kuliah S2 gitu ya, nggak perlu pendidikan yang tinggi, ya untuk apa juga aku lulus gitu. Nah bangkitnya tuh di sini teman-teman, ada teman aku yang udah lulus sidang duluan, dipanggil oleh pihak akademik di kampus aku kuliah itu, ditawari jadi dosen, tapi dia menolak karena dengan alasan dia udah kerja waktu itu di Jakarta gitu ya. Terus take home pay-nya itu lebih tinggi dia kerja di sana daripada ngajar gitu, sehingga dia menolak. Nah dari situ, waduh, kayaknya dalam hatiku bilang gini, ini kayak kesempatan aku deh gitu. Sehingga dari situ aku terpacu untuk nyelesain tesisku dalam waktu 2 minggu. Udah deadline-nya itu 2 minggu teman-teman. Nah apa yang aku kerjain di sana ya waktu deadline itu, yang rasa nggak mungkin banget, apalagi dosen aku tuh banyak ibaratnya yang bilang gitu ya, pembimbing aku tuh yang kayak killer apa segala macam gitu ya. Aku udah takut duluan tuh kalau diceramahi, di marah-marah gitu ya. Nah di sini ternyata waktu itu ya aku melakukan riyadhah ini teman-teman. Ada tulisan aku tidak henti-hentinya ya untuk waktu persiapan untuk tesis itu, nyelesain tesis itu aku selalu rutin untuk tahajud dan juga sholat hajat di sela-sela waktu malamku. Dan waktu siangnya ya setelah aku kerja ya, itu aku menyelesaikan tesis. Nanti di sini ya simpelnya, singkatnya, jadi waktu aku 2 minggu waktu untuk menyelesaikan tesis itu alhamdulillah selesai teman-teman tanpa hambatan. Dan setelah sidang itu aku dipanggil oleh pihak akademik kampus aku untuk ya ditawari gitu, mau nggak gitu kan ngajar di sini gitu. Kalau mau masukkan lamaran, kemudian ya ikut tes segala macam. Ya udah aku ikuti prosesnya, alhamdulillah lulus sampai sekarang. Nah pesan dari cerita aku teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang skripsi gitu ya, berjuang tingkat akhirnya gitu, terus aduh ke depan aku mau apa, ijazahku untuk kemana gitu ya, titel aku sanggup nggak aku nyandang titel ini gitu ya, coba datang ke Allah ya, datang ke Allah, bisa lewat sholat tahajud ya, sholat hajat, atau riyadhah istighfar, atau pakai sholawat gitu. Karena dalam satu titik kesulitan yang luar biasa ya, yang mentok, hanya satu sosok yang gak kehabisan cara untuk nolong kita, yaitu Allah. Jadi
pada saat semua jalan terasa buntu, ya, ada satu sosok yang gak pernah kehabisan ide, gak pernah kehabisan cara, yaitu Allah. Maka datanglah kepada Allah. Lakukan riyadoh gitu. Riyadoh itu terus menerus, rutin, continue ya. Misal kalian sholat tahajud. Sholat tahajud itu minta pertolongan, minta petunjuk, minta kekuatan, minta jalannya gitu. Untuk ini habis ini aku apa? Ini tolong ya Allah, bimbing aku di skripsi aku gitu ya, di tesis aku. Nah habis ini ya Allah tolong please gitu, bukain jalannya aku harus kemana. Nah itu terus menerus dilakukan teman-teman riyadohnya ya. Nah bisa jadi di perjalanan nih teman-teman ya ada gangguan atau hambatan. Nah itu kalau orang yang riyadoh kayaknya sesuatu gangguan dan hambatan pada saat melakukan riyadoh itu pasti ada teman-teman. Pasti ada, entah itu dari sisi keluarga, mungkin dari sisi personal kita sendiri gitu ya. Itu akan ada gitu. Tapi fokus kita adalah tetap ke tujuan awal. Jadi kalau misalnya kita emang riyadohnya itu untuk selesai skripsi ya, untuk masa depan, untuk pekerjaan kita, karir kita yang lebih baik misalnya, kehidupan kita lebih baik, fokuslah di sana gitu. Jadi cobaan-cobaan yang datang itu ya untuk nguji kita gitu. Ke fokus kita tuh tetap gak sih dengan tujuan kita gitu. Allah tuh pengen kayak, ini anak bener gak sih, ini orang bener-bener serius gak sih sama impiannya, bener-bener serius gak sih sama tujuannya gitu. Kalau aku datengin hal-hal lain dalam hidupnya. Nah, kalau kita bener-bener masih fokus ya, masih serius gitu, insya Allah jalan kita akan mudah gitu. Meskipun memang gak mudah ya, tapi terasa mudah gitu. Orang lain lihat itu berat banget ya, tapi kita ngejalaninnya, yang ngejalanin tuh kayak mudah aja gitu. Karena ya pertolongan Allah tentunya. So, bagi teman-teman yang lagi berjuang untuk masa depannya, mau jadi apa dan seperti apa, datanglah ke Allah. Karena hanya Allah yang gak punya atau gak kehabisan cara, ya, yang punya banyak ide dan cara untuk membukakan jalan kita, meskipun di saat paling tergenting sekalipun, di saat paling tersulit sekalipun. Nah, waktu itu yang aku kerjain tahajud, aku pengennya ya tesis selesai dan aku punya jalan untuk jadi dosen gitu. Ternyata alhamdulillah gitu. Gak lama setelah aku sidang gitu ya, aku dipanggil. Itu belum ijazah, belum keluar teman-teman, masih baru selesai sidang karena ya kampus tersebut yang kampus di mana aku sekolah itu yang memerlukan gitu ya tenaga pengajar di bidang aku gitu. So pertolongan itu pasti ada kalau kita serius ya teman-teman, fokus gitu. Intinya datang ke Allah di awal ya, supaya prosesnya dibimbing sama Allah, dan pada saat kita mendapatkan hasilnya kita tetap dijaga sama Allah supaya tidak lalai ya di kemudian harinya. Artinya kita itu fokusnya itu nggak berubah-ubah gitu. Artinya iman kita ini udah bener-bener kayak ya ke Allah gitu. Saat kita berhasil nantinya ya kita akan dijaga sama Allah di lingkungan yang baik ya, di orang-orang yang baik ya, dan ya kita insya Allah di situ dijaga selalu dalam kebaikan. Oke, bagi kalian masih galau masa depan ya, ciptakan dulu kalian mau jadi apa dan seperti apa. Kalau masih bingung mau jadi apa dan seperti apa, datang aja dulu ke Allah. Setelah nanti kalian datang ke Allah melalui riyadoh ya, entah itu sholat tahajud, hajat, atau sholawat gitu ya, nanti Allah akan bimbing kalian, menunjukkan kalian jalannya untuk menjadi apa yang kalian inginkan, atau jalannya untuk menjadi kalian tuh sesuatu gitu, something gitu, seseorang yang bernilai ya, insya Allah. Jangan lupa terus libatkan Allah, karena gini ya, di dunia ini tidak ada hal atau orang yang bisa kita bergantung sepenuhnya. Misalnya orang tua kan nggak ada. Pasangan bisa jadi kalau nggak diambil orang, diambil Allah juga gitu. Anak, belum tentu usia anak itu jauh lebih panjang daripada kita ya, banyak banget kasus gitu ya, bergantung penuh sama anak. Nanti anakku kalau masa depan jadi ini jadi itu, ternyata kita duluan gitu yang meninggal gitu, atau anaknya duluan yang diambil Allah gitu. So what? Jadi kalau kita bergantung kepada Allah, kita menjadi pribadi yang independen ya, ya enak gitu. Kita tidak menggantungkan apapun yang kita inginkan itu tidak kepada orang, bahkan kebahagiaan kita gitu ya, nggak bergantungkan kepada orang gitu. Diri kita lah yang bisa membahagiakan kita sendiri gitu, nggak nunggu orang ya, nggak nunggu peristiwa. Jadi intinya kalau kita ingin tidak bergantung kepada siapapun, maka datanglah, sering-seringlah datang ke Allah dalam perkara apapun ya, dalam hidup kita. Dan ini yang perlu diperjuangkan, sesulit apapun hidup kita saat ini, yang perlu diperjuangkan adalah ketenangan batin. Makanya riyadoh itu pasti hasilnya itu ketenangan batin. Saat batin kita tenang, saat batin kita nyaman, disitulah Allah hadir teman-teman.
Dan Allah hadir itu membimbing kita nih, arahnya ini nanti ke sini loh, arahnya ke sini loh, dan arah itu pasti yang diridai Allah. Ya, prosesnya nanti kita sudah berhasilnya dijaga sama Allah gitu kan. So nggak ada ruginya deh kalian datang ke Allah ya, dengan sabar tentunya prosesnya, dan jangan mikirin hasil. Udah, datang aja ke Allah, hasil itu nanti Allah yang ngebimbing kita. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman lagi struggle berjuang untuk masa depannya ya, jangan menyerah. Dan sebenarnya aku pengen banget ya teman-teman untuk bisa berkomunikasi secara timbal balik untuk teman-teman nih yang nonton video aku, yang setia rutin di channel aku gitu ya. Pengen banget bisa sharing-sharing gitu ya, bisa membantu teman-teman atau kita saling bantu juga gitu ya. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan ada momennya ya, itu bisa terjadi ya, entah itu secara online mungkin kayak gini kita bisa saling komunikasi ya, ada timbal balik komunikasi dua arah ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa lagi di video-video aku berikutnya. Semoga teman-teman semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan apapun yang kita kerjakan hari ini ya, untuk hari esok yang lebih baik, entah itu untuk dunia kita, baik itu untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.